Perkenalkan nama saya Dewi Fitria dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas materi mengenai analisis kation golongan 3. Analisis kation memerlukan pendekatan yang sistematis. Analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya, setelah itu dapat diidentifikasi. Kation adalah ion bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron karena tertarik oleh katode. Kation golongan 3. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun hidrogen sulfida dalam suasana asam, tetapi mereka mengendap dalam amonium sulfida dalam suasana netral atau sedikit amoniakal. Kation golongan 3 terdiri dari kobalt CO2+, nikel Ne2+, besi Fe2+, kromium Cr3+, aluminium Al3+, zinc Zn2+, dan mangan Mn2+. Di sini yang akan saya bahas hanya 4, yaitu nikel Ne2+, besi Fe2+, zinc Zn2+, dan mangan Mn2+. Reagen sia golongan. Endapan-endapan kation yang terbentuk. Yang pertama, besi sulfida FeS terbentuk endapan hitam. Yang kedua, aluminium hidroksida AlOH3 terbentuk endapan putih. Yang ketiga, kromium hidroksida CrOH3 terbentuk endapan hijau. Yang keempat, nikel sulfida NiS terbentuk endapan hitam. Yang kelima, kobalt sulfida COS terbentuk endapan hitam. Yang keenam, mangan sulfida MnS terbentuk endapan merah jambu. Yang ketujuh, zinc sulfida ZnS terbentuk endapan putih. Identifikasi nikel Ni2+. Yang pertama, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan hijau nikel hidroksida. Reaksinya Ni2+ ditambah 2OH- membentuk endapan NiOH2. Yang berikutnya, dengan larutan amonia terjadi endapan hijau nikel hidroksida. Reaksinya Ni2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O membentuk endapan NiOH2 ditambah 2NH4+. Berikutnya, dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam nikel sulfida. Reaksinya Ni2+ ditambah S2- membentuk endapan NiS. Berikutnya, dengan larutan kalium sianida endapan hijau nikel sianida. Reaksinya Ni2+ ditambah 2Cn- membentuk endapan NiCN2. Kemudian dengan hidrogen sulfida, gas atau larutan air jenuh membentuk endapan. Identifikasi besi Fe2+. Yang pertama, kalium heksasianoferat K4FeCN6 membentuk endapan biru Prussian besi heksasianoferat. Reaksinya 4Fe3+ ditambah 3FeCN6 4- membentuk Fe4FeCN6 3. Berikutnya, dengan kalium tiosianat KSCN larutan menjadi berwarna merah. Reaksinya Fe3+ ditambah SCN- membentuk FeSCN6 3-. Berikutnya, dengan larutan amonia terjadi pengendapan besi hidroksida. Reaksinya Fe2+ ditambah 2OH- membentuk endapan FeOH2. Identifikasi mangan Mn2+. Yang pertama, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan putih mangan hidroksida. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Reaksinya Mn2+ ditambah 2OH- membentuk endapan MnOH2. Kemudian, dengan larutan amonia terbentuk endapan putih mangan hidroksida. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Reaksinya Mn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O membentuk endapan MnOH2 ditambah 2NH4+. Kemudian dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan merah jambu dari mangan sulfida. Reaksinya Mn2+ ditambah S2- membentuk endapan MnS. Kemudian dengan larutan natrium fosfat terbentuk endapan merah jambu dari mangan amonium fosfat.
Reaksinya, Mn2+ ditambah 2NH3 ditambah HPO4 2- membentuk endapan MnNH4PO4. Identifikasi zinc Zn2+. Yang pertama, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan seperti gelatin yang putih, seng hidroksida. Endapan larut dalam asam. Reaksinya, Zn2+ ditambah 2OH- membentuk endapan ZnOH2. Endapan ZnOH2 ditambah 2H+ membentuk Zn2+ tambah 2H2O. Kemudian dengan larutan amonia terbentuk endapan putih seng hidroksida. Reaksinya Zn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O membentuk endapan ZnOH2 ditambah 2NH4+. Kemudian dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan putih seng sulfida. Reaksinya Zn2+ ditambah S2- membentuk endapan ZnS. Kemudian dengan larutan dinatrium hidrogen fosfat terbentuk endapan putih zinc fosfat. Reaksinya Zn2+ ditambah HPO4 2- membentuk endapan ZnPO4 2 ditambah 2H+. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.